Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Di sini kita akan belajar melanjutkan untuk yang video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menggabungkan citra yang berisi satu file, satu saluran menjadi satu file untuk beberapa saluran dengan cara layer stacking. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk tahapan pre-processing yang selanjutnya, yaitu tahapan resize dari data citra Landsat 8 yang sudah kita olah kemarin gitu ya. Contohnya di sini adalah untuk pembelajaran praktikum inderaan jauh untuk program studi teknik geomatika kampus Politeknik Negeri Batam. Nah, data yang kemarin sudah kalian layer stacking itu kalian panggil dulu melalui aplikasi Envy-nya. Kalian cari di mana kemarin kalian simpan data tersebut. Kemarin di sini layer stacking, baru kemudian kalian open. Nah, di sini kita kemarin ada 7 saluran 1 sampai saluran 7. Nah, mungkin sebelumnya tugas kalian adalah kalian cari spesifikasinya saja. Kalian cari spesifikasi data citra Landsat saluran 1 itu apa, saluran 2 itu apa, saluran 3 itu apa, dan seterusnya sampai dengan saluran ke yang di 11 ya, 11 kalau tidak salah, sama satu saluran pangkomatik kalau tidak salah ya. Nah, kalian cari spesifikasinya, baik informasi tentang resolusi spasial, resolusi temporal, resolusi spektral, maupun resolusi radiometrik seperti itu. Nah, lanjut lagi, data ini layer stacking ini kalau misalnya kita RGB kan kemarin kita RGB kan di warna asli saja 332, kita loadkan di sini, dia akan menghasilkan warna asli. Nah, akan tetapi data Landsat perekaman yang kita punya ini itu luasnya adalah 100 kurang lebih 182 km persegi, 182 kali 192 km. Nah, di sini terkadang daerah kajian kita itu lebih kecil dari satu sin citra tersebut seperti itu ya, sehingga perlu kita perkecil areanya, cakupannya hingga sesuai dengan area penelitian yang sedang kita kerjakan seperti itu. Nah, caranya kita menggunakan basic tool, kita menggunakan resize data. Nah, di sini ada dua jenis ya kan. Di sini ada dua jenis resize ya kan. Resize yang pertama itu ada resize spasial, sama resize yang kedua itu adalah resize yang spektral. Resize spasial itu dia adalah menyesuaikan terhadap lokasi penelitian dari data Landsat tersebut. Jadi di satu sin citra itu di mana lokasi penelitian kita disesuaikan, diperkecil atau dipotong sesuai dengan daerah kajian yang akan kita teliti. Terus kemudian resize spektral itu adalah mengurangi saluran yang tidak dibutuhkan gitu ya. Mengurangi saluran yang tidak dibutuhkan. Di sini kita bisa kurangi misalkan dari 7 sampai ya, nanti kita coba dulu. Coba untuk resize spasial terlebih dahulu. Nah, untuk yang resize spasial ini ya, untuk yang resize spasial ini ketika kita klik, nah di sini ada berbagai macam pilihan. Nah, ada berbagai macam pilihan. Kalau kita menggunakan image ya, kita pilih secara manual di mana lokasi penelitian kita yang akan kita pilih. Nah, dengan memilih dan menggeser dan membesar kecilkan kotaan merah yang ada di dalamnya. Misalkan untuk daerah penelitian saya, kita klik di daerah yang sini misalkan karena dia yang sedikit awalnya, contoh saja ya, misalkan di daerah sini daerah penelitian saya. Nah, di daerah sini di kotak merah ini bisa kita geser, bisa kita besarkan ataupun kecilkan. Ini misalkan daerah penelitiannya, terus kemudian kita sesuaikan
kita kasih agak besar dulu supaya daratnya bisa agak dapat lebih besar. Nah, seperti ini, baru kemudian dia akan menyesuaikan sendiri jumlah pixel yang akan terpotong di situ. Terus kemudian kalau sudah kita okekan, nah baru kemudian kita oke lagi. Nah, untuk spektranya nanti dulu kita sesuaikan, ini masih 7 saluran berarti ya, untuk area yang sudah diperkecil berdasarkan dengan sesuai dengan kotak merah yang tadi kita setting tadi. Baru kemudian kita oke. Nah, di sini kalian simpan sesuai dengan direktori di mana tempat kalian menyimpan. Kita kasih nama di situ resize size, kalau size 1 misalkan, kita open, terus kemudian kita okekan. Nah, ketika kita bandingkan dengan data awalnya yang di display 1 ini dengan komposisi yang sama 432 misalkan, kita loadnya display. Nah, daerahnya sesuai dengan kotaan merah yang sudah kita atur tadi. Itu ketika kita menggunakan image, ya kan? Ketika kita menggunakan image. Nah, satu lagi kita juga bisa menggunakan, kalau misalnya kita sudah ada SHP, baik itu SHP administrasi kecamatan atau SHP unit pemetaan dari apa yang kita teliti, kita juga bisa memotong data citra ini sesuai dengan SHP tersebut, luasan SHP tersebut. Caranya sama, masih dengan menggunakan resize data spasial. Yang akan kita potong itu adalah yang layer stacking, spatial subset, terus kemudian kita pilih yang ROI atau EVF. ROI EVF ini adalah data SHP yang sudah di data vektor format yang bisa terbaca oleh Envy. Kalau misalkan di tempat kalian itu belum ada data EVF-nya, dia bakal meng-create sendiri data EVF itu. Kita coba dulu, kita hilangkan EVF-nya. Data EVF ini kita hilangkan, terus kemudian kita masuk lagi ke situ, resize, layer stacking, spatial subset, ROI atau EVF. Nah, di sini tidak ada, kita cari yang semuanya. SHP, kita convert dulu, kita open dulu, kita konversikan dulu ke dalam vektor ya, vektor format, Envy vector format atau EVF. Di sini file, open vector file, di sini kita ganti save file. Di sini ada mangrove, ini unit pemetaan dari apa yang dikaji, seperti itu SHP mangrove yang di open. Nah, dia bakal langsung mengkonversikan sendiri menjadi Envy vector format atau file EVF. Nah, ini tinggal kita penyimpanannya sudah otomatis, tinggal kita okekan. 8S zonanya pun juga sudah otomatis karena dia sudah terrektifikasi S1-nya. Baru kemudian kita okekan. Nah, ketika kita load selected layer, kita kasih ke display 1. Nah, dia nempel di sini. Kita kasih dia warna yang agak berbeda ya, merah. Nah, di sini dia. Ini untuk mangrove-nya ya. Ini untuk unit pemetaannya. Nah, baru kemudian setelah itu kita potong dengan menggunakan EVF tadi yang sudah kita bikin. Layer stacking mau kita potong, spatial subset, kalau EVF-nya kita keluarkan, nah dia langsung keluar Envy vector formatnya. Baru kemudian kita oke, nah otomatis dia langsung menyesuaikan terhadap data spasial vektor yang kita punya. Baru kemudian kita oke. Spektralnya nanti dulu, mungkin di ininya kita tetapkan dia 7 saluran, terus kemudian kita okekan. Ini kita simpan sesuai dengan direktori penyimpanan yang kita inginkan. Resize 2 misalkan. Oke. Nah, ketika kita bandingkan, dia sudah mengikuti data spasial vektor yang tadi kita jadikan sebagai pemetaannya. Nah, ini dia. Kalau misalkan kita
buka vektor formatnya tadi, cf open, sudah terbuka, berarti ini kita loadkan di display 3. Ini kita kasih warna yellow mungkin biar lebih nampak. Nah, dia langsung menyesuaikan dengan data spasial vektor yang sudah kita punya. Nah, itu untuk yang resize data secara spasial gitu ya. Nah, satu lagi adalah resize data spektral gitu. Resize data spektral ini berfungsi untuk mengurangi saluran yang tidak kita butuhkan. Misalkan ternyata kita mau melakukan kajian tentang vegetasi misalkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa vegetasi itu dia tinggi di saluran inframerah dekat. Nah, berarti yang kita butuhkan itu adalah saluran asli sama saluran inframerah dekat aja. Misalnya kita mau membuat NDVI ya misalkan, saluran merah sama saluran inframerah dekat. Nah, misalkan di situ, berarti untuk yang di Landsat 8 ini yang kita butuhkan hanya saluran 4 sama saluran 3 untuk saluran merah sama inframerah dekat. Nah, kita spektral subsetkan, kita spektral subset, terus kemudian kita pilih saluran yang kita butuhkan aja. Misalkan untuk warna asli kita butuh 2, 3, 4 biru, saluran 2 itu biru, saluran 3 itu hijau, saluran 4 itu merah, 5 itu inframerah dekat. Berarti kita butuh 2, 3, 4, 5 saja. Ya kan? Kita select saja yang kita butuhkan, baru kemudian kita oke kan. Spektral subset 4 dari 7 saluran, ya kan. Kita pilih, misalkan kita sesuaikan sama yang ROI tadi, sama EVF yang kita punya, atau mungkin bisa juga kalian sesuaikan dengan menggunakan image yang tadi. Seperti itu bebas sih sebenarnya, kita mau pakai yang mana. Sebenarnya kalau misalkan lebih enaknya kita pakai SHP dan pemetaan itu ya, karena sudah sesuai dengan area yang akan kita teliti seperti itu. Baru setelah kita pakai efek tadi kita okekan, berarti resize secara spasialnya itu sudah, resize secara spektralnya itu sudah. Lalu kemudian kalau sudah kita okekan, kita simpan sesuai dengan direktori yang akan kita simpan di foldernya resize 3. Baru kemudian kita okekan. Nah, 1, 2, 3, 4 saluran 2, kalau kita lebarkan, saluran 2, saluran 3, saluran 4, saluran 5, bandingkan di sini ada 7 saluran. Jadi untuk riset spasialnya sama riset spektralnya sudah terklaim di sini, sudah applied di sini. Ketika kita RGB-kan dengan warna asli, kita displaykan 4, kita close saja dulu, baru kemudian kita load. Nah, sama, jadi sesuai dengan daerah kajian, sesuai dengan unit pemetaan atau vektor yang kita punya dengan saluran yang kita butuhkan untuk kajian misalkan vegetasi dan sebagainya. Jadi saluran itu bisa kita sesuaikan dengan apa yang akan kita kaji seperti itu. Nah, untuk tahapan selanjutnya koreksi geometrik sama koreksi radiometrik mungkin akan saya jelaskan pada video saya yang selanjutnya seperti itu. Mungkin sekian saja yang bisa kita sampaikan. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, silahkan kalian chatkan di kolom komentar, atau misalkan kalau misalkan kalian adalah mahasiswa dari Teknik Geomatika Poltek Negeri Batam, kalian bisa langsung personal chat ke saya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.